Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Kita memohon dan berharap kepada Allah Jalla wa Ala dengan bertawasul dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengannya, maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya. Sebagaimana ia telah mempertemukan kita pada kajian online sore hari ini, pada kajian kitab Masailul Jahiliyah, agar kembali mempertemukan kita secara langsung dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, serta di dalam syurga firdausnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kata penulis rahimahullahu taala, al-mas'alatul mi'ah, Masailul Jahiliyah yang ke-100 adalah at-tahakkumu 'ala Allah kama fil ayati sabiqah. Mereka suka melakukan sikap protes, suka bersikap protes, mengkritik Allah Jalla wa Ala atau agamanya. Sebagaimana pada ayat yang lalu, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 31. Ketika mereka memprotes, kenapa sih Muhammad yang dijadikan sebagai nabi, bukan Walid bin Mughirah yang lebih kaya dan merupakan konglomeratnya Mekah, ya, atau Habib bin Amr As-Saqafi yang juga merupakan konglomerat Mekah, atau Urwah bin Mas'ud, seorang konglomerat yang ada di Taif, ya. Mereka menyatakan, Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Kenapa sih Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang yang kaya raya yang ada dari dua daerah ini? Ya, ini kata sebagian ulama tafsir adalah Al-Walid bin Mughirah atau Habib bin Amr As-Saqafi, dua konglomerat yang ada di Mekah. Ya, antara dua daerah ini, Mekah dan Taif. Di Taif adalah Mas'ud, ya, Urwah bin Mas'ud. Ya, Urwah bin Mas'ud. Sisi pendalilannya adalah mereka mengkritik Allah Jalla wa Ala dan melakukan aksi protes dengan ucapan mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Seakan-akan Allah Jalla wa Ala tidak lebih tahu daripada mereka. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan ucapan mereka yang menunjukkan mereka suka bersikap protes dan mengkritik Allah Jalla wa Ala. Dalam surat Furqan ayat 32 Allah berfirman, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mereka mengkritik Allah dengan ucapan mereka, kenapa sih Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus saja, sekaligus 30 juz sekaligus secara sempurna? Kenapa harus secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat? Kenapa tidak secara sempurna saja sekaligus seperti halnya Taurat dan Injil? Ini salah satu dari contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa mereka orang-orang jahiliyah memiliki perangai, ini bahasa Tengah Aceh, na pekateun hanagad, perangui buruk ini, pekateun kueh, pekateun hanagad, suka memprotes dan mengkritik Allah Jalla wa Ala. Oleh karena di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-An'am ayat 124, Allah Jalla wa Ala menyatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu kepada siapa dia akan memberikan kerasulannya, siapa yang akan diangkat sebagai rasul dan nabinya. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 Allah membantah kritikan mereka tersebut, ahum yaqsimuna rahmat rabbik,
Apakah mereka ingin menentukan, ingin membagi-bagikan rahmat Allah Jalla wa'ala? Ya. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wala yakhlu zaman al-an mimman hum ala hadhihi syakilah. Dan setiap masa ada aja orang-orang yang modelnya seperti ini. Orang-orang yang modelnya seperti ini, perangainya suka memprotes syariat Allah, suka mengkritik syariat Allah. Dia tidak sadar bahwa syariat Allah, hukum halal dan haram, ya, hukum sunnah dan wajib, haram makruh, itu adalah perbuatan Allah Jalla wa'ala. Allah yang berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak layak Allah ditanyakan kenapa ia berbuat, tetapi manusialah yang akan ditanyakan oleh Allah Jalla wa'ala kenapa mereka berbuat. Wala yakhlu zaman al-an mimman huwa ala hadhihi syakilah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan masa sekarang juga masih ada orang-orang yang seperti ini perangainya. Yatadakhaluna fi nusus, mereka suka mengkritik, memprotes terhadap nas-nas, dalil-dalil Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqtarihuna 'ala Allah wa rasulih. Mereka suka mengkritik dan seakan-akan mereka ingin memberikan masukan kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa harus diharamkan sih yang ini dan itu? Kenapa sih lelaki tidak boleh mencukur jenggot? Kenapa sih laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang isbal di bawah mata kaki? Kenapa sih wanita harus menutup seluruh auratnya, seluruh tubuhnya? Kenapa sih ini wajib, itu wajib? Kenapa sih ini haram, itu haram? Ini adalah bentuk aksi protes terhadap Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah Jalla wa'ala memanggil seluruh orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian melangkahi Allah dan Rasulnya, firman Allah dan sabda Rasulnya. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Allah yang akan mematikan kalian, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, Allah yang akan menyelamatkan kalian dari kejelekan, Allah yang telah menciptakan syurga, Allah yang memiliki neraka, Allah yang memiliki kekuasaan. Dan engkau hidup di antara nikmat Allah Jalla wa'ala. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha samii'un 'aliim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mu'minun atau An-Nur, Allah Jalla wa'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Merupakan kriteria mukmin sejati hanyalah mereka yang ketika diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya, disampaikan kepadanya ini haram, ini ayatnya, ini dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, ini wajib hukumnya, ini dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, ini dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Mereka akan menjawab sami'na wa ata'na. Jangan diganti ya menjadi sami'na wa tapihna, sami'na wa masa'na, sami'na wa pakanna. Cukup sami'na wa ata'na. Kami siap taat dan kami siap mendengar dan siap taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang akan beruntung. Karena sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin ketika ada ketentuan dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, dia memiliki ketentuan atau pilihan lain selain pilihan atau ketentuan Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah yang lebih penyayang? Bukankah Allah lebih tahu daripada kita? Bukankah Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Hikmah, Maha Kuasa? Dan semua perbuatannya itu dibangun di atas sifat rahmat, sifat hikmah, ilmu dan kuasanya. Dan bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul yang amat penyayang kepada umatnya? Lantas kenapa kita masih protes dan mengkritik hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya?
Seakan-akan kita tidak percaya bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hakim, Maha Alim, ala kulli syai'in qadir. Dan seakan-akan kita kurang percaya bahwa Nabi SAW itu amat penyayang, amat pengasih, amat amanah, dan amat setia untuk umatnya. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila sudah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan wajib, Allah dan Rasulnya menyatakan ini haram, Allah dan Rasulnya mengarahkan ia kejar suatu jalan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lantas dia memiliki pilihan lain selain pilihan Allah dan Rasulnya. Allah telah memilihkan riba haram untuk kita. Allah dan Rasulnya telah memilih zina itu haram untuk kita. Allah telah memilih suap menyuap itu haram untuk kita. Syirik itu haram, bid'ah itu haram. Tapi kita justru memilih itu sebagai sesuatu yang halal. Bahkan seakan-akan itu sumber kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Tatkala Allah Jalla wa'ala memilih sesuatu untuk kita sebagai sesuatu yang bersifat wajib atau sunnah, kita justru meninggalkannya. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada suatu ketetapan pilihan dari Allah dan Rasulnya, dia memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, maka dengan ini kita mengetahui bahwa di antara perangai buruk jahiliyah yang dibersihkan, diluruskan dan diperangi oleh Rasulullah SAW adalah sikap buruk mereka, perangai buruk mereka suka mengkritik dan protes kepada Allah Jalla wa'ala atas hukum-hukumnya. Maka hendaknya ini menjadi peringatan bagi seorang mukmin agar dia tidak berakhlak atau tidak berperangi dengan perangi jahiliyah yang buruk ini. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, al-masalatul hadiyatu ba'dal mi'ah. Masailu jahiliyah, perkara jahiliyah yang ke-101 adalah izdira'ul fuqara. فأتاهم بقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Mereka suka merendahkan orang-orang miskin, suka merendahkan orang-orang yang fakir. Maka Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-An'am ayat 52, ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Dan jangan sekali-kali engkau mengusir ahli tauhid yang mereka berdoa beribadah kepada Allah Rabb mereka siang dan malam hanya karena mereka miskin atas tuntutan kaum musyrikin. Ayat ini ada sababul wurudnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa suatu ketika beberapa tokoh kaum musyrikin datang kepada Nabi SAW ingin bermajlis dengan Nabi, tetapi dengan syarat uturut haula, usir mereka ini, jangan sampai mereka ikut serta dalam majlis kami. Di antaranya Musa, di antaranya adalah Suhaib bin Sinan, Bilal ibn Abi Rabah, sahabat-sahabat miskin yang mereka sebelumnya adalah budak sahaya, kaum musyrikin. Kaum musyrikin maunya mereka eksklusif, maunya di kelas eksekutif, tidak mau gabung dengan orang-orang yang miskin, apalagi mereka mantan ex budak sahaya kaum musyrikin. Maka mereka berkata kepada Nabi, kami mau duduk di majelis Anda dengan syarat usir mereka ini, mereka jangan sampai ikut serta bersama kami. Salman Al-Farisi, Bilal bin Abi Rabah, Suhaib bin Sinan, ya, sahabat-sahabat yang miskin yang sebagian mereka adalah budak sahaya sebelumnya. Maka Allah Jalla wa'ala turunkan firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Dan jangan sekali-kali engkau mengusir ahli tauhid yang siang dan malam mereka beribadah kepada Allah, sekalipun mereka miskin, hanya untuk mengutamakan orang-orang yang kaya ini. Allah al-musta'an, kalau berdakwah untuk orang-orang kaya punya waktu, sementara untuk orang-orang miskin tidak punya waktu. Masya Allah, dengan orang-orang kaya yang punya mobil, yang sering kasih sering mentraktir, sering memberikan hadiah, Masya Allah bisa akrab luar biasa. Begitu dengan orang-orang miskin, jaim, jaga image. Sekalipun orang-orang miskin tersebut jauh lebih duluan mengaji, dan Masya Allah dahulunya membantu dakwah, siang dan malam ikut kajian, tapi bersikap jaim dengan orang miskin. Sementara dengan orang-orang kaya bisa akrab luar biasa seperti sahabat, sekalipun mereka baru ngaji, hanya karena punya mobil mewah, sering mentraktir atau sering memberikan hadiah. La haula wala quwwata illa billah. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan jangan sekali-kali engkau mengusir ahli tauhid, sekalipun mereka orang-orang miskin yang siang dan malam mereka beribadah kepada Allah. Nah, demikian juga yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 111. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Mereka berkata, mungkinkah kami beriman mengikuti engkau sementara murid-muridmu, orang-orang yang mengikutimu mayoritasnya al-arzalun, orang-orang miskin, orang-orang kere, orang-orang rendahan. Ini ucapan buruknya orang-orang jahiliyah. Sikap eksklusif, sikap sombong dan angkuh. Mereka tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti Nabi yang Allah utus dengan alasan karena mayoritas murid para Nabi adalah orang-orang miskin, orang-orang kere, orang-orang rendahan menurut mereka. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh ini kesombongan. Padahal Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Ketakwaan yang sesungguhnya itu ada di sini. Ketakwaan yang sesungguhnya itu ada di sini. Dan ketakwaan yang sesungguhnya itu ada di sini. Bihasbi imri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Sungguh seorang itu sebagai orang yang jelek dan buruk tatkala dia merendahkan saudaranya yang muslim. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Kullul muslim 'alal muslim haramun maluhu wa 'irduhu wa damuhu. Haram untuk ditumpahkan darahnya, direndahkan kehormatannya dan dirampas hartanya. Nah, ini diantara perangai yang buruk mereka. Dan semoga Allah Jalla wa Ala menjauhkan kita dari sikap buruk yang seperti ini. Tidak mau belajar atau ikut gabung dalam kajian hanya karena dalam kajian tersebut rata-rata orang miskin, orang-orang kiri. Dia maunya hanya dengan orang-orang yang selevel dengannya atau orang-orang yang di atas dia. Adapun jika kajian tersebut notabene jamaahnya orang-orang miskin, tukang beca, penjual gorengan dan seterusnya, dia bersikap alergi, sombong. Semuanya yang level tinggi. Yang di situ ya orang-orang menengah ke atas ekonominya. La haula wala quwwata illa billah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar atom. Atom dalam bahasa fisika adalah suatu zat yang paling kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ah." Dan tiada yang merendahkan dirinya karena Allah. Dia rendahkan dirinya karena Allah, bukan karena untuk dipuji dan untuk dikatakan tawadhu, tetapi karena Allah. Karena dia tahu Allah lah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hakim, Maha Alim dan Maha Kuasa, dan bahwa semua yang dia miliki adalah pinjaman dari Allah Jalla wa Ala. Jika Allah ingin mengambilnya dalam sekejap waktu, maka Allah akan mengambilnya. Dia tawadhu. Dia ingat hidayah juga milik Allah.
Maka Nabi katakan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Sungguh tiada seseorang yang merendahkan dirinya karena Allah, dia rendahkan diri. Dia orang kaya, dia pejabat. Tapi dalam kajian dia buang pangkatnya, dia buang jabatannya, dia lepaskan pakaian status sosialnya yang tinggi tersebut. Dia duduk bersama saudara-saudaranya yang tukang beca, tukang gorengan, tukang bangunan. Ikut duduk mendengar, menulis ilmu yang disampaikan dalam majlis ilmu agama, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan petuah ulama salaf. Dia tundukkan sayapnya, dia tundukkan bahunya, dia rendahkan dirinya karena Allah. Illa raf'ah. Melainkan Allah pasti akan mengangkat, meninggikan kedudukannya di sisinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sudah sunnatullah, orang yang bersikap sombong, angkuh atau malu-malu, mereka orang-orang yang akan diharamkan oleh Allah dari ilmu agama. Seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid menyatakan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada Kitabul Ilm secara muallaq, beliau menyatakan, la yanala al-ilm mustahin wala mustakbir. Sungguh orang yang bersikap sombong, angkuh dan malu-malu tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Tapi anehnya, sebagian orang yang bersikap sombong dalam menuntut ilmu agama, dia tidak mau merendahkan bahunya, merendahkan dirinya, ikut serta bersama saudara-saudaranya yang miskin di majelis ilmu agama. Anehnya, membingungkan, dia mau merendahkan dirinya dan menghinakan kehormatannya untuk ilmu dunia. Untuk ilmu dunia dia siap ditampar, dipukul oleh seniornya. Bahkan sebagian mereka dicaci maki oleh seniornya, dicaci maki oleh gurunya di kampus. Bahkan sebagian mereka tulisannya diambil oleh gurunya kemudian dibuang oleh dosennya. Besok pergi lagi ke kampus. Besok datang lagi ke kampus. Tapi untuk ilmu agama yang gratis, yang isinya Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, petuah ulama salah yang para malaikat saya meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu agama, dan para malaikat saja diperintahkan oleh Allah duduk di majelis ilmu agama yang itu merupakan warisan Nabi, yang itu merupakan sumber kebaikan, sumber kebahagiaan dunia dan akhirat, yang Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kalian dengan ilmu dan iman. Dia justru tidak mau merendahkan dirinya. Ini sesuatu yang aneh dan membingungkan, tetapi fakta. La haula wala quwwata illa billah. Berikutnya kata penulis rahimahullah taala, al-masalatu tsaniyatu ba'da al-mi'ah. Perkara jahiliyah yang ke-102 adalah ramyuhum atba'ar rusul bi'adami al-ikhlas wa talabid dunya fa ajabahum biqawli ma 'alayka min hisabihim min syai'. Mereka suka menduduh pengikut para nabi, murid-murid para nabi, jamaah para nabi, kaum mukminin, kaum muslimin yang beriman dan beramal saleh, dituduh sebagai orang-orang yang kurang ikhlas dan mencari dunia. Itu apa kalau sering sholat, senang sholat kalau enggak ikhlas? Itu apa sering ngaji kalau sombong? Itu apa sering ngaji kalau enggak ikhlas? Itu apa sering ngaji kalau kita terlalu sinis dengan orang lain? Ini jeratan-jeratan syaitan. Survei mana? Kenapa Anda bisa berkata demikian kepada saudara Anda yang mengaji, tetapi Anda tidak berkata demikian kepada para pelaku maksiat? Ini jeratan syaitan. Andai kata pun ada, kenapa Anda tidak berburuk sangka? Terkadang kita menilai orang lain itu tidak baik, negatif. Sebenarnya bukan karena orang lain yang kurang baik, tetapi karena hati kita yang kotor. Hati kita yang terlalu mudah suudzon dengan orang lain. Hati kita yang terlalu tergesa-gesa dan sensitif. Nah, maka Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 52, ma 'alaika min hisabihim min syai'. Engkau tidak wajib mempertanggungjawabkan hisab mereka. Nah, seperti tuduhannya mereka Bani Israel kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam, ketika dua Nabi Allah ini mengajak mereka untuk mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada mereka, mereka menjawab
yusabbi'una lakumal kibriya'u fil ard, kami ikuti mereka kalian kemudian kalian mendapatkan keuntungan dunia. Allah musta'an. Ya. Seperti tuduhan sebagian orang, ya nanti ujung-ujungnya itu politik, ujung-ujungnya ini dan itu dan seterusnya. Hati-hati ya. Menuduh seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada para rasul dan beramal saleh yang zahirnya baik. Adapun jika benar-benar memang isi hatinya buruk, maka itu antara dia dengan Allah. Kewajiban kita dalam menilai seseorang adalah menilai sesuai dengan lahiriahnya. Adapun masalah batiniahnya itu antara dia dengan Allah Jalla wa Ala. Nah, dan jangan sekali-kali kita bertajassus mencari-cari kesalahan. Karena kita sendiri yang akan merugi. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man aslam wa lam yadkhulil iman fi qalbi, la tu'zul mu'minin wa la tattabi'u awratihim, fa inna man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allahu awratah, wa man tatabba'a Allahu awratah yafdahu walau kana fi jawfi baiti ummihi." Wahai orang-orang yang beragama Islam, walam yadkhulil iman fi qalbih, akan namun iman belum melekat di dalam hatinya. La tu'zul mu'minin, jangan sekali-kali engkau menyakiti orang-orang yang beriman. Wala tattabi'u auratihim, jangan sekali-kali engkau mencari-cari kesalahan mereka. Karena barang siapa yang mencari-cari ingin membunuh karakter seorang mukmin, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan barang siapa yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan menyingkapnya sekalipun dia bersembunyi di dalam rumah ibunya. Tak boleh. Barakallahu fiik. Ya, ini sifatnya ahlul jahiliyah. Andai kata pun ada orang yang melakukan kebaikan akhirat, tetapi niatnya enggak lurus, indikasi menunjukkan tidak lurus, maka apa bahayanya untuk kita? Bukankah dia nanti akan disidang oleh Allah Jalla wa'ala di hari kiamat? Bukankah Allah telah berfirman, "Yauma tubla sarair." Pada hari kiamat segala sesuatu yang tersembunyi di dunia ini akan tersingkap di hari kiamat. Para pelaku syirik akan tersingkap, para pelaku bidah, para pelaku maksiat, para pendusta, semua tersingkap di hari kiamat. Yang di dunia ini tersembunyi, yauma tubla sarair. Pada hari kiamat semuanya tersingkap. Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Semua mereka pada hari kiamat akan tahu siapa para pendusta-pendusta yang jahat. Kecuali jika kita tahu tujuan buruk dia tersebut mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, dan kita bisa memperbaikinya dengan menasihati dia atau menyampaikan kepada orang yang bisa merubah atau mencegah tujuan buruk dia tersebut. Itu urusan, itu masalah lain. Itu punya kewajiban kita untuk bersikap. Adapun jika tujuan buruk seseorang itu yang keburukannya hanya menimpa dirinya sendiri dan tidak ada kerugian orang lain, misalkan dia sholat, dia puasa, ataukah yang lain, ya dia riya misalkan, kan dia sendiri yang rugi. Kenapa kita harus membuang-buang energi kita yang amat sedikit ini, sementara kehidupan ini amat singkat dan kesempatan hidup ini hanya sekali dan tidak akan berulang lagi. Nah, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaannya, bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz kru dan keluarga. Ustaz, sampai manakah batas kesabaran kaum muslimin terhadap pemimpin yang zalim? Ustaz, jazakallahu khairan. Nabi menjawab, hatta talqawni alal hawd, sampai kalian bertemu denganku di dalam telagaku. Itu jawaban dari Nabi SAW. Karena sabar adalah ibadah yang tiada putusnya kecuali dengan putusnya nyawa dari tubuh kita. Kita telah mati. Demikian perintah Nabi SAW.
Ini bukan karena kita ingin menjilat dan takut kepada penguasa, tetapi karena tidak boleh. Ini bukan sekedar masalah berani dan tidaknya. Masalahnya boleh tidaknya secara agama. Ini yang pertama. Yang kedua, karena akan membuka pintu kerusakan yang jauh lebih buruk. Pertumpahan darah, perang saudara, hancur ekonomi, hilangnya kehormatan, dan seterusnya. Apabila pemimpin yang kafir saja, yang hukum asalnya kita tidak boleh taat kepadanya, tetapi kita tidak boleh memberontak kepadanya apabila aksi pemberontakan kita tersebut mengakibatkan kemungkaran, kerusakan jauh lebih besar dan kemampuan kaum muslimin juga lemah, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Oleh karena Musa dan Harun bersabar, tidak memberontak kepada Fir'aun, dan mereka siap mati. Nabi juga di 13 tahun di Mekah, sebagian para sahabat ini dibunuh, disiksa. Pada di sana ada Umar, ada Hamzah, para sahabat-sahabat yang semuanya siap mati. Demikian juga di awal-awal Madinah. Terkhusus pemimpin yang muslim tetapi zalim, telah datang hadis-hadis khusus dari Nabi yang telah kita bahas berulang kali di majelis kita ini. Anjuran untuk bersabar, mendoakan dia agar berubah, mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, menasihatinya secara santun 4 mata. Jika dia menerima, kalau tidak maka kita telah selesaikan kewajiban kita. Dan di hari kiamat kita akan berhadapan bersama dia di hadapan Allah. Kita akan kisos pemimpin-pemimpin yang zalim di hari kiamat. Mereka akan berhadapan di hadapan Allah. Tidak selesai begitu saja. Para koruptor yang tidak bersikap adil, yang hanya membela kaum mayoritas dan tidak memberikan hak kepada kaum minoritas, sekalipun mereka ditindas, dizalimi oleh orang-orang yang mayoritas hanya karena harapan nama-nama tua suara-suara yang diharapkan di masa depan, di masa politiknya. Semuanya itu akan ada pertanggungjawaban, enggak selesai begitu saja. Di hari kiamat akan ada kisah antara muslim dengan muslim, kafir dengan muslim, bahkan di antara hewan pun ada kisah. Apa yang perlu kita sedihkan? Barakallahu fiik. Ustaz, apakah masaih jahiliyah ada bentuk Indonesia? Setahu saya banyak ya, terjemahan bahasa Indonesia, karena kitab yang sangat tipis matanya. Barakallahu fiik. Mungkin bisa dilihat di Google PDF-nya ya. Barakallahu fiik. Atau silakan hubungi admin atau kru, mungkin bisa bantu teman-teman share ke saudara bentuk PDF yang sudah diterjemahkan ya. Barakallahu fiik. Allah hafizak. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, Ustaz, apakah termasuk kesombongan seorang yang mengatakan sudah berapa lama kamu mengaji? Kalau saya sudah mengaji, kenal sunnah sejak sekian tahun. Yang pertama, barakallahu fiik, bagi kita yang ditanyakan oleh saudara kita seperti itu, andai kata ada sahabat kawan kita bertanya seperti ini kepada kita, sikap kita hendaknya berbaik sangka saja. Karena tiada untungnya kita bersikap suudzon kepadanya. Apa untungnya kalau kita bersikap suudzon kepadanya? Nggak ada keuntungannya. Lebih baik berbaik sangka aja, kita dapat pahala, hati pun nggak membara ya. Tidak panas. Selesai masalah. Masalah kalau dia bertujuan sombong atau tidak antara dia dengan Allah. Dia akan diperkarakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini jika pertanyaan ini diutarakan kepada kita. Adapun nasihat untuk diri kita sendiri, maka hendaknya pertanyaan seperti ini tidak perlu kita tanyakan. Khawatir akan membuka pintu syaitan di antara kita. Khawatir saudara kita akan bersikap sedih ya, akan tersinggung, sementara menjaga hati seorang muslim amatlah penting. Kecuali mungkin ada sebuah maslahat dengan sebuah metode yang kita pastikan tidak akan menyinggung orang lain, dan tujuan kita pun karena ada suatu masalah, mungkin kita karena ingin tahu lettingan dia, mungkin ingin tahu siapa tahu kawan-kawan dia adalah kawan kita dahulu di tempat tersebut dan seterusnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah berdosa orang yang tidak berdakwah pada saudaranya karena tidak pandai berhujjah? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Berdakwah ini secara hukum asal hukumnya adalah fardu kifayah. Kenapa? Allah menyebutkan wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian, sebagian kalian.
Ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mengajak kepada hal yang kebaikan, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, mencegah dari hal yang munkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan sekian ayat-ayat dari dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita fardu kifayahnya dakwah dan mulianya dakwah serta besarnya keutamaan orang yang berdakwah apabila dia ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa dakwah ini masuk ke dalam kaidah al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Terkadang dia bisa hukumnya bisa fardu kifayah dan terkadang bisa hukumnya fardu 'ain. Apabila tiada yang lain yang menyampaikan hal yang ma'ruf tersebut atau yang mencegah hal yang munkar tersebut kecuali kita, maka menjadi fardu 'ain terhadap diri kita, dan terkadang bisa sunnah muakkadah sesuai dengan kondisi. Namun secara umum seorang muslim disuruh dan dianjurkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dalam ayat yang lain, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Sesuai dengan apa yang Allah berikan untuknya. Apakah kita tidak ingin mendapatkan atau meraih keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk orang-orang yang mau berdakwah ke jalan Allah dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah Allah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am." Apabila Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, sebab hartamu, sebab uangmu, sebab ilmumu, sebab ajakanmu, maka itu lebih baik daripada onta merah, simbol kekayaan orang Arab saat itu. Hadis Bukhari dari sahabat Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sabda ini Nabi katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah kita tidak ingin memperoleh apa yang Nabi katakan, adal ala khair kafa'ili? Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Ada 5 orang mengenal tauhid dan sunnah dan mereka istiqamah di atasnya sampai mati husnul khatimah, dan engkau sebabnya, maka seluruh apa yang mereka lakukan tersebut mengalir kepadamu secara sempurna tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Inti share tentang puasa Arafah, puasa ini, kemudian ada yang mengamalkannya, sebab anda yang men-share-nya, anda mendapatkan pahala jari tanpa modal 1 jetit, teruskan. Orang lain membacanya, dapat hidayah, mengamalkan, ente dapat pahala sama seperti pahala mereka yang melakukannya. Apakah kita tidak menginginkan apa yang Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ilal huda ila hudan kana lahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh kepada hidayah Allah, kepada jalan surga, bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan kana syekhuna Muhammad al-Imam seringkali berkata, "Ad-darsul wahid ahabbu ilaina minad dunya wa ma fiha." Satu pelajaran yang kita kaji dalam majelis kajian yang aku sampaikan untuk kalian itu lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada doa khusus untuk menyembuhkan suatu penyakit? Jazakallahu khairan dan semua barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. Di antaranya doa Nabi, Allahumma rabban nas ati bil bas washfi anta syafi la syafi illa la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqama. Dalam Sahih Bukhari dan riwayatnya Nabi membacakan doa ini sambil memegang orang yang sakit tersebut, ya. Di bagian yang sakitnya membaca Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Dan itu salah satu akhlak Nabi yang mulia ketika menjenguk orang sakit. Dari sinilah kita mengetahui pentingnya kita memiliki teman-teman yang berilmu, sehingga ketika kita sakit mereka menjenguk kita, mereka memperlakukan kita dengan ilmu agama yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kalau kawan kita bukan orang-orang yang datang hanya sekadar bawa buah-buahan, hanya sekadar datang bawa jeruk, hanya sekadar datang bawa roti-roti, atau paling bagusnya dia hanya memberikan nasihat, sabar ya akhi dan seterusnya. Tapi kalau orang yang berilmu datang, begitu dia tahu kita sakit, dia pegang kita, Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqama. Kita pun mendapatkan faedahnya. Ya Allah, Rabb yang menciptakan manusia, mengatur manusia, hilangkanlah penyakit ini dari saudaraku. Sungguh tiada
obat kecuali obatmu, engkaulah yang mampu menyembuhkannya, sembuhkanlah ia dengan sebuah kesembuhan yang tidak lagi datang penyakit setelahnya. Atau doa lain ya, Bismillahi wa sultanihi al-qadim, a'udzu billahi wa 'azamati mimma ajid wa uhadhir, sebanyak 7 kali ya, sambil memegang bagian yang sakit. Dan secara umum adalah doa-doa umum yang mampu kita ucapkan walaupun dengan bahasa yang kita mampu. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku, fattaqullah mastata'tum. Ya barakallahu fiik. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.